Malam menggantung berat di langit Kabupaten Semarang. SBPU Margomulyo tampak sepi di mata orang biasa. Namun bagi yang paham, tempat itu berdenyut dengan kehidupan gelap yang tak pernah tidur. Sejumlah truk tangki, berplat luar kota dan berwarna kusam, dia mengantre di belakang area pengisian. Tak ada petugas resmi, tak ada pencatatan di mesin kasir. Semua transaksi berlangsung dalam bisikan dan isyarat samar. Seorang pria bertubuh kekar, mengenakan jaket lusuh, mondar-mandir di antara truk. Tangannya sibuk membagikan amplop coklat kepada beberapa operator pompa. Tak ada yang berani menanyakan isi amplop itu. Di ujung lapangan, sebuah mobil SUV hitam berhenti dengan mesin tetap menyala, menandakan bahwa seseorang penting sedang mengawasi jalannya operasi dari kejauhan. Asap tipis dari cerobong pembangkit kecil di belakang SBPU mulai membubung, membawa bau menyengat solar dan oli terbakar. Warga sekitar tahu ada yang aneh, tetapi ketakutan menahan mereka untuk bertanya. Beberapa yang mencoba menggali informasi malah ditemukan, berlibur, jauh keluar kota tanpa kabar. Sejak saat itu, semua memilih membungkam mulut dan menutup jendela rapat-rapat setiap malam. Di dalam kantor kecil SBPU, sistem pengisian dan pembukuan resmi hanyalah sandiwara. Data yang masuk ke pusat Pertamina sudah dipalsukan sedemikian rapi, sementara BBM bersubsidi yang seharusnya untuk rakyat, dialihkan ke depot gelap. Ratusan juta rupiah berpindah tangan setiap malam, seperti arus liar di Sungai Hitam, membawa keuntungan kotor kepada mereka yang tak mengenal rasa takut. Saat itu, seorang sopir muda baru, Joko, yang tidak tahu permainan busuk di SBPU itu, hampir saja membongkar kegiatan terlarang. Ia bertanya terlalu banyak, mengamati terlalu dalam. Malam itu juga, seseorang mengirimkan pesan peringatan. Sebuah batu besar dilemparkan ke kaca depan rumahnya, disertai secari kertas bertuliskan, "Diam" atau "Lenyap". Di balik semak-semak tak jauh dari lokasi, seorang wanita bertudung hitam memperhatikan semua itu dengan mata tajam. Ia bukan penduduk biasa. Namanya Maya Pradipta, agen rahasia dari Polda Jateng yang dikirim khusus untuk mengungkap skandal ini. Selama berhari-hari ia menyamar sebagai warga setempat, mengumpulkan bukti sekecil apapun, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Maya tahu malam ini berbeda. Jumlah truk yang datang lebih banyak dari biasanya, para operator tampak lebih tegang, dan mobil-mobil pengawal berlapis baja mulai berpatroli di sekitar area. Ada sesuatu yang besar sedang dipersiapkan, sesuatu yang jika tidak dihentikan, akan memperkuat cengkeraman mafia BBM di Semarang. Sementara angin malam membawa aroma bahan bakar yang kental, Maya mengencangkan tali sepatunya, menyiapkan kamera kecil tersembunyi di dalam jaket. Dalam pikirannya hanya ada satu kata, buka kedok mereka, atau musnah. Malam ini, perang diam-diam di balik pipa akan segera meledak. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti markas Polda Jawa Tengah. Di lantai 3, sebuah ruangan berlabel "Unit Khusus" menjadi tempat pertemuan rahasia. Inspektur Maya Pradipta berdiri tegak di hadapan Kombes Rendra, atasannya yang terkenal keras dan tanpa kompromi. Di tangannya, Rendra menggenggam sebuah map coklat bertuliskan, "Sangat rahasia". Suasana ruangan seolah menelan suara, hanya detak jarum jam yang terdengar mengisi kekosongan. "Operasi ini tidak boleh gagal, Maya," kata Rendra, suaranya pelan namun berisi tekanan berat. Ia melemparkan map itu ke meja, membuat Maya segera meraihnya. Di dalamnya terdapat foto-foto satelit, daftar nama, serta skema aliran uang yang mencurigakan. Target utama adalah SBPU Margomulyo, yang diduga menjadi pusat distribusi BBM ilegal terbesar di Jawa Tengah. Lebih parah lagi, ada indikasi kuat keterlibatan pejabat daerah dalam melindungi jaringan tersebut. Maya membalik halaman demi halaman dokumen itu, rasa gera membuncah dalam dadanya. Nilai kerugian negara akibat penggelapan BBM itu mencapai miliaran rupiah setiap bulan. BBM bersubsidi yang seharusnya meringankan beban rakyat kecil, justru mengisi kantong para pengkhianat negara. Tanpa banyak bertanya, ia langsung menandatangani surat tugas rahasia itu, menyatakan kesiapannya menyelami dunia kotor yang menanti. Sore harinya, Maya mengenakan identitas baru, Dini Rahayu, seorang pegawai kontrak di perusahaan distributor BBM kecil. Dengan latar belakang itu, ia memiliki alasan kuat untuk sering berkunjung ke SBPU dan berinteraksi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat.
Menyusup ke dunia mafia bukan hal baru baginya, namun kali ini, ancamannya terasa lebih dekat dan brutal. Saat mobil tua yang ia kendarai menuruni jalanan berbatu menuju Margomulyo, Maya tak bisa mengabaikan rasa dingin yang merayap di punggungnya. Ia tahu, setiap langkah yang salah bisa berarti kematian. Mafia BBM terkenal licik, memiliki informan di berbagai lapisan, bahkan di tubuh aparat sendiri. Ia hanya bisa mempercayai dirinya sendiri. Malam pertama penyusupan, Maya langsung mencium aroma busuknya jaringan itu. Ada transaksi mencurigakan yang dilakukan tanpa dokumen resmi, ada truk tangki yang datang tanpa nomor manifest. Ia mencatat semua itu dalam memorinya, tahu betul bahwa satu pun kesalahan kecil bisa membuat penyamarannya terbongkar. Setiap senyum yang ia berikan, setiap tawa kecil, hanyalah topeng untuk menutupi ketegangan yang menggantung di balik matanya. Tak butuh waktu lama, Maya menarik perhatian seorang lelaki bernama Heru Santosa, kepala operasional SBPU yang terkesan ramah namun matanya menyimpan kecurigaan. "Kamu baru, ya? Di sini harus cepat paham aturan tak tertulis," kata Heru dengan nada datar, seolah menguji. Maya hanya tersenyum, berlagak bodoh, namun dalam hatinya mencatat, Heru adalah kunci yang harus dikendalikan. Di luar ruangan, langit Margomulyo perlahan menggelap. Udara semakin berat, seolah tahu bahwa badai besar sedang membayangi. Maya mengepalkan tangannya erat-erat di balik meja, berjanji dalam hati, "Aku akan robek jaring busuk ini, atau aku yang akan terjerat selamanya." Langkah Maya terasa berat saat memasuki area dalam SBPU. Sejak pagi, Heru sudah mempercayakannya mengelola sebagian administrasi, pekerjaan yang sebenarnya hanya topeng untuk membiarkannya menyaksikan permainan kotor dari jarak dekat. Setiap lembar kwitansi, setiap nota pembelian, semuanya memiliki dua versi, satu resmi, satu untuk mafia. Maya harus berpura-pura tak paham, padahal matanya merekam segalanya dengan tajam. Di belakang bangunan utama, tersembunyi sebuah pompa tua berwarna pudar yang tidak tercatat dalam denah resmi SBPU. Disitulah semua transaksi malam terjadi. Setiap larut, truk-truk tanpa identitas aneh itu datang, mengisi bahan bakar dalam jumlah besar, lalu meluncur pergi menuju gudang-gudang rahasia di pinggir kota. Maya berpura-pura sibuk dengan berkas, sambil sesekali mencuri pandang, menghitung jumlah kendaraan yang terlibat. Pada suatu malam, Maya hampir tertangkap basah saat mencoba memotret aktivitas ilegal itu. Seorang operator, yang curiga dengan gerak-geriknya, mendekat dengan tatapan tajam. Dengan cepat, Maya menjatuhkan ponselnya ke tanah dan berpura-pura panik. "Maaf, Mas, saya cuma kirim foto buat laporan ke kantor," katanya sambil tertawa gugup. Operator itu mengangguk, tetapi matanya masih mengawasinya sepanjang malam. Tak hanya transaksi BBM, Maya mulai melihat uang tunai berpindah tangan di dalam kantong plastik hitam. Jumlahnya tidak main-main, mengalir seperti sungai liar dari tangan para sopir ke operator, lalu ke tangan Heru. Kadang-kadang, sosok berjubah gelap datang, berbicara dengan Heru di pojok area pengisian. Maya tahu, orang itu bukan siapa-siapa, dia adalah bagian dari jaringan pengamanan yang lebih besar. Beberapa hari berlalu, tekanan di dalam dirinya semakin meningkat. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas ranjau. Senyuman palsu, tawa kecil, percakapan kosong, semuanya ia mainkan dengan sempurna untuk menjaga kedoknya tetap utuh. Namun di dalam hatinya, Maya tahu ia sedang mengumpulkan musuh dalam diam, dan sekali saja ia salah gerak, nyawanya bisa menjadi taruhannya. Sore itu, saat menyusul laporan fiktif, Maya menemukan fakta baru yang membuat bulu kuduknya merinding. Salah satu truk tangki membawa muatan ke pabrik semen ilegal di luar Semarang, tempat yang dikenal sebagai wilayah berbahaya. Jika benar, berarti skandal ini bukan hanya penggelapan BBM, tapi terhubung dengan jaringan kriminal yang lebih luas, pencucian uang, perdagangan senjata, bahkan narkoba. Malamnya, di kamar kos sempit yang disewanya untuk penyamaran, Maya memandangi catatan kecil yang penuh dengan inisial, jumlah uang, dan rute distribusi. Tangannya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa ia sedang menari di ujung pisau. Sedikit saja terlambat, nyawanya akan dihapus tanpa jejak. Sebelum tidur, Maya menggenggam liontin kecil yang selalu ia bawa, pemberian ayahnya, seorang polisi yang gugur saat bertugas. Dalam bisikan pelan, ia bersumpah, "Aku akan menghancurkan mereka untuk rakyat kecil yang berhak mendapat keadilan." Sinar matahari sore menyelimuti SBPU Margomulyo dengan warna keemasan, namun di balik kecantikan itu, hawa kematian mengendap-endap. Maya duduk di belakang meja kecil, matanya mengawasi dengan seksama aktivitas di pelataran.
Ada perubahan yang sulit diabaikan. Petugas baru dengan tubuh kekar bermunculan, berbicara menggunakan kode-kode aneh. Suasananya lebih tegang, seolah semua orang bersiap menghadapi badai. Heru tampak gelisah hari itu. Ponselnya tak pernah berhenti berdering. Maya berpura-pura sibuk mencatat angka, mencuri dengar sebagian pembicaraan. Pak Haji mau datang sendiri malam ini, semua harus bersih. Sebuah kalimat sederhana, tapi cukup untuk membuat jantung Maya berdegup lebih cepat. Pak Haji, sebuah nama yang beredar di antara bisik-bisik gelap, sosok yang selama ini bersembunyi di balik tirai. Malamnya, sekitar pukul 11, sebuah mobil mewah berhenti tanpa suara di sisi gelap SBPU. Dari dalamnya keluar seorang pria bertubuh besar, berpakaian serba putih, berwajah dingin dan tanpa ekspresi. Maya memperhatikan dari kejauhan, bersembunyi di balik tumpukan drum kosong. Ia tahu, ini bukan sembarang orang. Inilah Haji Karto, gembong besar jaringan BBM ilegal di Semarang. Haji Karto berjalan perlahan, memeriksa setiap sudut pompa tua, sesekali berbicara pendek dengan Heru. Suaranya datar namun mengandung ancaman mematikan. Kalau ada bocor kalian tahu akibatnya, katanya seraya menepuk-nepuk bahu Heru dengan senyum dingin. Para operator gemetar, tahu betul bahwa satu kesalahan saja bisa berujung hilang tanpa jejak di dasar sungai. Maya menahan napas ketika Haji Karto mendekati tempatnya bersembunyi. Beberapa detik terasa seperti seabad. Sepatu kulit mahal pria itu berhenti hanya beberapa meter dari dirinya. Aroma parfum mahal bercampur bau solar memenuhi udara. Sejenak, mata Haji Karto menyapu area itu, dan Maya tahu, sekali saja ia bergerak, misinya akan tamat malam itu juga. Namun nasib berpihak. Sebuah suara gaduh dari arah gudang menarik perhatian semua orang. Seorang sopir mabuk jatuh menabrak tumpukan drum, membuat semua fokus teralihkan. Maya memanfaatkan kekacauan itu untuk menyelinap ke balik tembok. Jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Dari tempat persembunyian barunya, Maya menyaksikan lebih banyak rahasia terbuka. Selain BBM, ada kotak-kotak besar yang diturunkan dari mobil Haji Karto, tanpa label, tanpa dokumen. Instingnya berteriak, ini bukan sekadar kasus penggelapan bahan bakar, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya di dalam permainan ini. Maya meremas erat alat perekam kecil di sakunya. Bukti malam ini bisa mengguncang dunia hitam di Semarang, atau justru menguburnya hidup-hidup. Sambil mundur perlahan, ia berbisik dalam hati, aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Maya duduk di kamar kosnya, lampu dimatikan, hanya diterangi cahaya redup dari layar laptop kecil. Ia menatap peta jalur distribusi BBM ilegal yang sudah ia susun berhari-hari. Setiap titik merah di peta itu adalah sebuah lubang dalam pertahanan mafia. Dan malam ini ia harus memilih satu untuk dijadikan jerat mematikan. Sekali saja ia salah langkah, bukan hanya operasi yang gagal, nyawanya pun ikut terbang. Ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari Kobra 1, sandi untuk unit bantuan rahasia dari Polda Jateng. Backup siap 2 km di utara. Tunggu sinyal. Maya menghela napas berat. Ia tidak bisa mengandalkan bala bantuan langsung. Terlalu cepat bergerak bisa membuat Haji Karto kabur seperti hantu. Ia harus membuat semua terlihat alami, seperti kecelakaan kecil yang tidak mencurigakan. Tepat pukul 00.30, Maya mulai menjalankan rencananya. Ia mengatur agar salah satu truk tangki yang dipakai mafia mengisi lebih dari kapasitas standar. Solar yang meluap dan sedikit percikan api kecil sudah cukup untuk menciptakan kekacauan yang terkontrol. Semua itu dilakukan tanpa ada seorang pun menyadari bahwa ada tangan tak terlihat mengatur segalanya dari balik layar. Saat truk tersebut bersiap mengisi di pompa tua, Maya dengan tenang berbaur di antara operator, berpura-pura sibuk membantu administrasi. Ia memperhatikan Heru dari sudut matanya, pria itu tampak gelisah, berbicara cepat di ponselnya. Di sisi lain area, Haji Karto berdiri tegap, seolah mencium adanya ketidakberesan. Beberapa menit kemudian, suara keras menggema. Solar meluap deras dari sambungan pipa, membanjiri tanah dan menciptakan kepanikan di antara para sopir. Beberapa berteriak, berlari mencari alat pemadam, sementara sebagian besar hanya bisa menonton ketakutan. Dalam kekacauan itu,
Maya menekan tombol kecil di jam tangan pintarnya, sinyal untuk tim Cobra 1 agar bergerak. Truk patroli tanpa tanda tiba-tiba meluncur dari arah utara, lampu sorot menyala terang menyoroti seluruh area SBPU. Teriakan-teriakan mengisi malam. Heru berusaha kabur ke arah belakang, tetapi Maya, yang lebih gesit, menghadangnya. "Berhenti!" bentaknya sambil menunjukkan lencana kecil di balik jaketnya. Heru membeku seketika, matanya membelalak penuh ketakutan. Haji Karto tidak seberuntung itu. Ia mencoba masuk ke mobilnya, namun seorang anggota tim Cobra dengan cepat menahan dan memborgolnya ke tanah. Untuk pertama kalinya, sosok yang selama ini tak tersentuh itu, kini berlutut dengan wajah tertunduk di tengah kotoran solar dan debu jalanan. Maya berdiri tak jauh, napasnya berat, tubuhnya bergetar bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang masih membakar nadinya. Malam itu, di bawah langit Margomulyo yang kelam, jaringan mafia BBM terbesar di Kabupaten Semarang akhirnya runtuh. Namun Maya tahu, ini baru permulaan. Di balik Haji Karto, pasti ada tangan-tangan lain yang lebih kotor, lebih licik, dan lebih berbahaya menunggu di bayang-bayang. Keesokan harinya, berita tentang penangkapan Haji Karto tersebar cepat di media lokal. SBPU Margomulyo disegel, dan ratusan liter BBM ilegal disita sebagai barang bukti. Namun, di balik gemuruh kemenangan itu, Maya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Terlalu banyak pejabat yang tiba-tiba bungkam, terlalu banyak pertanyaan dari wartawan yang menghilang tanpa jawaban. Ia tahu, badai yang lebih besar sedang mendekat. Di ruang briefing Polda, Maya dipanggil menghadap atasan. Bukannya pujian, yang ia terima justru tatapan dingin dari beberapa pejabat tinggi. Salah satunya, seorang komisaris besar yang jarang turun tangan, membuka suara. "Kasus ini cukup sampai di sini. Fokuskan penyidikan pada Haji Karto saja. Jangan usik yang lain." Suaranya lembut, tapi syarat dengan ancaman. Maya menahan amarah yang mendidih dalam dadanya. Ia tahu, di balik semua ini ada orang-orang besar yang ikut menikmati aliran uang haram itu. Mereka butuh tumbal, dan Haji Karto sudah cukup untuk meredam amarah publik. Jika ia nekat menggali lebih dalam, bukan hanya karirnya yang tamat, nyawanya pun bisa melayang tanpa jejak. Malam itu, Maya duduk sendirian di mobil dinasnya, menatap kosong ke dashboard. Di sakunya, ada salinan dokumen rahasia yang berhasil ia salin sebelum SBPU disegel, bukti keterlibatan pejabat daerah, bahkan seorang anggota dewan yang berpengaruh. Ia tahu, informasi ini adalah pedang bermata dua, bisa membuka jalan menuju keadilan, atau justru membunuhnya dalam senyap. Beberapa pesan ancaman mulai masuk ke ponselnya. Nomor tak dikenal mengirim foto rumah keluarganya, foto dirinya saat menyamar di SBPU, bahkan foto ayahnya yang sudah meninggal, seolah mengingatkan bahwa sejarah bisa terulang. Maya menggenggam ponselnya erat, matanya berkilat marah. Ia sadar, dalam permainan ini, mereka tidak menyerang dengan peluru, tapi dengan ketakutan. Saat semua orang menyuruhnya berhenti, Maya justru semakin yakin bahwa ia tidak bisa membiarkan ini berakhir di permukaan. Terlalu banyak darah rakyat kecil yang dikorbankan untuk kepentingan segelintir penguasa rakus. Dan jika ia harus menjadi musuh negara untuk menegakkan keadilan, maka ia siap menanggung semua risikonya. Beberapa malam berikutnya, Maya diam-diam menghubungi seorang jurnalis investigasi yang ia percaya. Mereka bertemu di sebuah gudang kosong di pinggiran kota, di tengah hujan deras. Maya menyerahkan salinan data itu dengan tangan bergetar. "Kalau sesuatu terjadi padaku, pastikan ini sampai ke publik," bisiknya sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Di balik hujan yang mengguyur Semarang, Maya tahu semuanya. 2 hari setelah pertemuan rahasia itu, kehidupan Maya berubah menjadi neraka. Ia merasa diawasi setiap saat. Ada mobil hitam tanpa plat yang parkir berjam-jam di depan kosnya. Suara langkah berat di lorong pada tengah malam. Bahkan beberapa kali ia merasa bayangan hitam mengikutinya dari kejauhan. Insting bertahan hidupnya berteriak, memperingatkan, ini bukan paranoia. Ini nyata. Suatu malam, saat Maya pulang dari rapat internal, rem mobilnya tiba-tiba blong di tikungan tajam menuju kos. Dengan refleks luar biasa, ia membanting setir, menghantam pagar pembatas,
lalu keluar dari kendaraan sebelum mobil itu meledak kecil. Nafasnya memburu, lututnya gemetar. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah pesan. Pesan bahwa waktunya hampir habis. Tidak ada laporan resmi, tidak ada penyelidikan mendalam. Seolah-olah semua orang di institusi itu memilih untuk menutup mata. Maya sadar, ia sekarang benar-benar sendirian. Mereka ingin menghapusnya tanpa jejak, membuat kematiannya terlihat seperti kecelakaan biasa. Dalam dunia bayangan ini, tidak ada belas kasihan bagi orang yang melawan arus. Maya memutuskan berpindah tempat tinggal setiap malam, menghindari rutinitas yang mudah ditebak. Ia tidur di mobil sewaan, di kamar-kamar hotel murah, bahkan di ruang-ruang kosong yang tak terdeteksi. Hidupnya kini berpacu dengan waktu, sebelum peluru berikutnya menembus kepalanya dari kegelapan. Sementara itu, berita tentang keterlibatan pejabat tinggi dalam skandal BBM mulai berhembus pelan di media alternatif. Bukan media besar, karena yang besar sudah dibungkam, tapi cukup untuk membuat kegelisahan di kalangan atas. Nama-nama yang selama ini merasa kebal hukum, kini mulai disebut dalam bisik-bisik tajam di warung kopi dan media sosial. Di tengah keputusasaan, satu cahaya kecil menyala. Jurnalis yang dulu ia temui mengabari bahwa sebagian besar dokumen yang diserahkan Maya sudah aman di luar negeri, dikirim melalui jaringan whistleblower internasional. Itu berarti, sekalipun Maya dihabisi, kebenaran akan tetap hidup. Namun, ia tahu, musuh-musuhnya tidak akan berhenti sebelum memastikan ia membungkam untuk selamanya. Suatu malam, saat Maya sedang bersembunyi di sebuah rumah kosong, ponselnya bergetar dengan panggilan dari nomor privat. Suara berat di seberang sana berbisik, "Maya, kamu mau tetap hidup? Temui kami." Sendirian. Jam 2 pagi. Gudang pelabuhan. Lalu sambungan terputus. Ini jelas perangkap. Tapi ia juga tahu, jika ia terus lari, ia akan mati perlahan tanpa sempat membalas. Dengan mata setajam elang, Maya memandang ke kegelapan di luar jendela. Ia merasakan ketakutan, ya. Tapi lebih dari itu, ia merasakan amarah membara. Ia tahu, perang ini belum berakhir. Dan malam itu, di bawah langit Semarang yang kelam, Maya bersumpah, jika ia harus jatuh, maka ia akan menyeret mereka semua bersamanya. Maya tiba di pelabuhan yang nyaris mati itu tepat pukul 2 pagi. Kabut tipis melayang di atas tanah basah, memburamkan lampu-lampu tua yang berkedip-kedip. Gudang tua berdiri seperti raksasa bisu di kejauhan, pintunya setengah terbuka, seolah mengundangnya masuk. Jantung Maya berdegup pelan namun mantap. Di balik jaket lusuhnya, pistol kecil tersembunyi, satu-satunya teman setia malam itu. Langkah-langkah berat bergema di dalam gudang saat ia melangkah masuk. 4 pria berjas hitam sudah menunggunya, berdiri membentuk setengah lingkaran. Di tengah mereka, berdiri seorang pria yang tidak asing lagi, Komisaris Besar Haris, pejabat yang kemarin menyuruhnya menghentikan penyidikan. Wajahnya datar, suaranya dingin saat berbicara. "Kau membuat banyak masalah, Maya." Maya tersenyum miring, matanya menatap tajam. "Masalah? Aku hanya membuka sedikit tirai kotoran kalian," jawabnya pelan. Ia tahu, kata-katanya sama saja dengan melempar bensin ke api. 4 pria itu segera bergerak, mengepungnya perlahan. Tapi Maya sudah siap. Dalam satu gerakan cepat, ia menendang tumpukan drum, menciptakan kekacauan seketika. Suara letusan pistol menggema di gudang. Maya berlari, berlindung di balik peti-peti kayu, membalas tembakan secukupnya. Satu musuh tumbang, namun Maya tahu ia tidak bisa bertahan lama. Saat ia kehabisan peluru, Haris maju sendiri, pistol teracung ke arahnya. "Kau tidak akan keluar hidup-hidup dari sini," katanya dingin, jari telunjuknya mulai menarik pelatuk. Tiba-tiba, ledakan kecil mengguncang bagian belakang gudang. Maya tersenyum tipis. Ia sudah menyiapkan jebakan sebelum datang, beberapa drum solar bocor yang ia susun menjadi bom improvisasi. Dalam kekacauan itu, ia bergerak cepat, menabrak Haris dengan bahunya, menjatuhkan pistol sang komisaris ke lantai. Mereka bergumul dalam pertarungan brutal,
tanpa aturan, hanya naluri bertahan hidup. Haris jauh lebih besar dan kuat, tetapi Maya punya satu keunggulan, tekad untuk hidup. Dengan tenaga terakhirnya, ia berhasil merebut pisau kecil dari sepatu but Haris dan menusukkannya ke sisi perut pria itu. Haris terjatuh, mengerang, matanya penuh kebencian. Maya berdiri di atasnya, tubuhnya gemetar karena adrenalin dan luka di lengan kirinya. Dengan langkah pincang, Maya berjalan keluar dari gudang yang kini mulai terbakar pelan. Di kejauhan, suara sirene polisi yang baru saja disadarkan oleh jurnalis whistleblower mulai terdengar. Kali ini, ia tahu, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Semua bukti, semua kebenaran, akhirnya akan mengalir deras seperti sungai yang jebol. Maya menatap langit yang mulai memerah oleh cahaya kebakaran, darah menetes dari lengannya, namun bibirnya tersenyum pahit. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi malam itu, ia memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari keselamatan pribadi, kebenaran. Pagi itu, Semarang tampak berbeda. Matahari terbit di balik awan kelabu, sinarnya yang redup menyinari kota yang masih terjaga dalam ketegangan pasca kejadian-kejadian besar yang mengguncang. Di balik jendela rumahnya, Maya berdiri, menatap kota yang kini menjadi saksi dari perjalanan panjangnya. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia korbankan, kini telah sampai pada titik akhirnya. Setelah pertarungan yang melelahkan dengan mafia BBM dan pejabat-pejabat yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kebenaran akhirnya terbuka lebar. Meskipun banyak pihak yang ingin mengubur fakta tersebut, jurnalis dan whistleblower yang ia percayai telah berhasil membawa semua bukti ke tangan publik. Berita tentang keterlibatan mafia BBM dan oknum pejabat besar menjadi headline utama di seluruh media, mengguncang fondasi kekuasaan yang ada. Namun, kemenangan itu datang dengan harga yang tinggi. Maya harus menghadapi kenyataan bahwa beberapa teman dan rekan yang selama ini ia percayai telah mengkhianatinya. Bahkan, beberapa dari mereka yang ada di dalam lembaga penegak hukum sendiri, terjerat dalam jaring besar yang telah lama dibangun oleh mafia. Kepercayaan yang ia punya terhadap sistem mulai memudar. Dunia yang dulu ia yakini sebagai tempat untuk menegakkan kebenaran, kini tampak penuh dengan hipokrisi dan pengkhianatan. Tapi Maya tahu satu hal, perjuangannya bukanlah untuk menjatuhkan mereka, tapi untuk memberi suara kepada mereka yang tak mampu bersuara. Bagi banyak orang, ia tetap menjadi sosok yang dianggap sebagai pahlawan, meskipun kenyataannya, ia lebih memilih menjadi orang yang berada di bayang-bayang. Keberaniannya mungkin tak akan pernah dihargai dengan medali atau penghargaan resmi. Tapi setidaknya, ia tahu, ia telah membuka jalan bagi kebenaran untuk bisa bersinar, meski dalam keheningan. Dengan langkah yang penuh tekad, Maya melangkah menuju pintu rumahnya. Ia meninggalkan kota ini, meninggalkan semua kenangan yang terikat pada perjalanan panjang yang penuh darah dan keringat. Tapi ia membawa satu hal yang tak bisa diambil darinya, keyakinan bahwa di setiap kegelapan, masih ada secercah cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melalui jalan yang berliku dan penuh rintangan. Di luar, langit semakin cerah. Semarang mulai bangun, namun untuk Maya, hidupnya yang baru dimulai. Sebuah perjalanan baru, di luar bayang-bayang masa lalu, di luar dunia yang penuh intrik dan korupsi. Kini, ia akan menulis kisahnya sendiri, dengan cara yang berbeda, tanpa harus bersembunyi, tanpa harus berlari. Dan di belakangnya, kota Semarang tetap berdiri, seperti saksi bisu dari sebuah cerita yang tak akan pernah terlupakan. Di balik setiap skandal besar, selalu ada keberanian orang-orang kecil yang berani melawan arus. Seperti Maya, yang memilih bertahan walau dunia berusaha membungkamnya. Kalau kamu ada di posisi Maya, apa kamu akan melawan atau memilih diam? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita menegangkan lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, kadang, kebenaran butuh darah untuk bisa bersuara.